kasih Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Surakarta yang kami hormati, dan anak-anak peserta didik yang kami banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang diberikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Eni Kurniati, SPD MPD, selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Adapun susunan acara pada kegiatan pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang ketiga penyampaian materi oleh Eni Kurniati, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Untuk itu marilah kegiatan pada pagi hari ini kita awali, kita buka dengan berdoa. Untuk itu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya adalah arahan dan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hendrina Widiastuti MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Eni Kurniati, SPD MPD, dan Bapak Ibu Olga, kemudian Bapak Ibu guru penggerak angkatan 4 yang sudah lulus, dan anak-anakku siswa SMK Negeri 3 Surakarta yang berbahagia. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Kurniati SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Eni. Harapannya karena ini diseminasi, di sini yang hadir adalah Bapak Ibu HK dan guru penggerak dan juga siswa. Harapannya dari menumbuhkan budaya positif ini dapat ditularkan lagi dari semua yang hadir di sini. Jadi kalau ini ditularkan dari CGB, dari Bu Eni, nanti harapannya Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di ruangan ini sedang mendengarkan bisa menularkan bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kalian ya. Ini untuk bisa menjadikan SMK 3 Surakarta ini menjadi lebih baik lagi dengan tumbuhnya budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua langsung. Kemudian Bapak Ibu, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Eni Kurniati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 3 Surakarta. Itu kepada yang Ibu Eni Kurniati, kami persilakan. Atas waktu dan kesempatan Ibu yang kepada saya, sehingga saya sampai saat ini masih bisa mengikuti kegiatan dalam pengurus angkatan 7. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman
diskriminasi, menumbuhkan budaya positif dengan sekolah. Baik. Salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia? Karena kita harus selalu berbahagia ya Bu ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan serta keberkahan. Capaian belajar yang akan kita raih pada hari ini memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep paradigma stimulus respon dan kami kontrol. Kemudian 3 teori perilaku manusia, baik motivasi internal dan motivasi eksternal. Kemudian adanya keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Kita juga akan mempelajari 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak pada anak. Ternyata afirmatifnya. Apakah hukuman, ya Bapak Ibu, mungkin dari Bapak kesiswaan mungkin saya bisa nanti curhat ya Pak, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian apakah hukuman dengan hal positif seperti baca atau membersihkan halaman sekolah itu juga dapat meningkatkan kedisiplinan anak mungkin? Kemudian apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Disiplin positif dalam nilai-nilai kebenaran. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Kemudian makna asal kata lain ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi bertolak belakang dengan di budaya kita. Kalau di budaya kita itu disiplin telah berubah menjadi yang kita pelajari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Kemudian kita mempelajari yang namanya nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah di situ sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Contohnya tanggung jawab, disiplin, patuh, sopan, rajin, kemudian tertib seperti itu, baik dari lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari teori Diana Dawson. Ya. Apakah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi itu? Ya. Teori-teori motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari motivasi eksternal itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya apa yang saya dapatkan apabila saya mendapatkannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, artinya saya akan menjadi orang yang apabila saya melakukannya. Itu adalah tujuan disiplin positif. Kemudian apa itu merdeka? Merdeka artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap untuk membuat diri sendiri. Dari Ki Hajar Dewantara. Jadi artinya merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Merdeka. Kemudian adanya hukuman oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, kemudian ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Teori menurut Alfie Kohn. Jadi berdasarkan teori-teori ini, penghargaan itu pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan hukum, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan kadang penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ini dari teori tadi. Kemudian penghargaan itu ada juga menurunkan kualitas.
Kemudian penghargaan itu juga kadang mematikan kreativitas. Penghargaan juga akan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dalam bentuk program kebajikan yang akan disampaikan itu adalah memberikan apresiasi, yang lebih tepatnya memberikan pengakuan. Yang ingat ada beberapa hal, yaitu memberikan pengakuan secara khusus, kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan kebajikan, misalnya kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, mungkin seperti itu yang disampaikan. Saya menghargai, kemudian nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu, kemudian situasinya apa? Pada saat kamu membantu tugas-tugas kamu di kelompok ya. Terima kasih untuk misalnya pembukaannya. Nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat apa? Pada saat kamu mungkin memungut kertas yang berserakan di lantai. Di sini ada hukum dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa sambil menjawab mungkin ya. Di situ ada tindakan guru. Ini menurut Bapak Ibu mungkin apa ya, hukuman atau konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini mungkin apa? Hukuman. Baik, mengeri lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Meminta murid untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Menggantikan tugas teman yang telah kertas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, membersihkan tumpuan air di meja. Konsekuensi baik, murid disuruh untuk mengenakan sepatu steril di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari tanggapan baik, kita jawab. Ya, gimana? Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Kalau hukuman lebih menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi anak-anak akan cepat bisa. Kita lihat di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi mungkin ya. Kalau konsekuensi harus terjadi, begitu. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati, gitu ya. Untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan tapi dalam jangka waktu pendek saja. Anak membenci kedisiplinan, kemudian kalau konsekuensi anak-anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Sedang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Baik. Restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah memperbaiki kesalahan manakala anak itu membuat kesalahan, tapi dia merasa tidak bersalah. Jadi membangkitkan semangat diri anak-anak itu. Jadi membantu anak berpikir tentang apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Baik. Keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ya. Keyakinan nilai kelas itu lebih memandang kepada keyakinan anak untuk bagaimana bertanggung jawab, menilai kebajikan universal daripada peraturan kelas. Di mana keyakinan kelas itu dibuat oleh anak sendiri, kemudian dilaksanakan dalam peraturan kelas. Misalnya, kita memiliki peraturan menggunakan helm bila memiliki kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu di sekolah? Di budaya-budaya positif ini didukung adanya lingkungan yang positif, kemudian adanya keyakinan kelas, dan akhirnya akan menciptakan peraturan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya selalu mengembalikan buku di tempatnya. Apa? Tanggung jawab mungkin ya. Dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelas apa anak-anak? Dilarang mengganggu orang lain. Baik, saya bantu jawabannya. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah apa? Menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Berganti atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain. Bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keselamatan dan keamanan. Baik.
kebutuhan dasar manusia anak. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, dan kemudian untuk bertahan hidup. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini yang mempengaruhi pola perilaku manusia. Kasih sayang dan terima. Jadi kita melakukan anak di sekolah itu di kelas itu sama. Mereka mempunyai hak untuk disayang. Seperti itu ya. Kemudian penguasaan. Anak-anak ingin menguasai pelajaran. Semua seperti itu, ya. Kemudian kesenangan. Sekolah juga senang kan gitu. Kemudian kebebasan. Anak-anak bebas berekspresi menggunakan media atau bagaimana cara belajar mereka. Dan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini yang kita perhatikan ada dari Bapak Ibu guru mungkin ya. Jadi kita bisa koreksi diri kita sendiri mana kalau kita masuk guru yang mana. Apakah kita guru yang menghukum, guru yang membuat rasa bersalah, guru yang sebagai teman, guru yang sebagai pemantau, atau guru yang sebagai manajer. Bapak Ibu kita bisa lihat mungkin kalau guru penghukum itu biasanya akan berbuatnya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kan gitu. Akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, gitu. Sama kayak ini ya. Hasilnya akan memberontak, nanti menyalahkan orang lain, kemudian kaitannya dengan prioritas, nanti anak-anak tidak suka ya, kemudian murid akan berkata, biarkan saja. Ibu guru kan sukanya apa itu? Marah-marahan gitu. Nah, ibu sering marah, akhirnya anak-anak guru lihat kita cuekin kan gitu. Kemudian dampak muridnya adalah anak-anak akan selalu mengulangi kesalahan gitu. Kemudian guru yang membuat rasa bersalah, jadi dia akan berceramah mengatakan ibu kecewa dengan kalian yang gitu ya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali kan gitu, ibu stres kan gitu, pikir kamu yang nakal di kelas kan gitu ya. Kemudian hasilnya anak-anak akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kemudian murid akan meletakkan guru dalam dunia yang berbeda. Kemudian anak-anak itu kan berkata biasanya maafkan saya bu, maafkan saya pak kan gitu. Kemudian anak-anak akan merasa rendah diri karena guru merasa bersalah. Kemudian guru yang memperlakukan sebagai teman, ya bagaimana itu? Membuat alasan-alasan untuk muridnya kayak teman sendiri gitu. Ayolah anak-anak lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau mengatakannya dengan saya kan gitu. Jadi seperti teman. Kemudian hasilnya gimana? Guru dan anak akan ada ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Kemudian saya pikir bapak atau ibu itu teman saya kan gitu. Ternyata kan bukan. Ternyata kan gitu. Kemudian dampaknya pada murid adalah anak jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian untuk guru yang pemantau, suka menghitung dan mengukur, kemudian guru akan sering berkata kepada anak-anak apa ada peraturannya gitu. Peraturannya apa? Gitu. Kemudian hasilnya akan menyelesaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kemudian dari itu murid akan berkata berapa banyak bintang yang akan saya peroleh karena pemantau itu kan selalu memberi hadiah. Kemudian dampaknya pada murid diterjemahkan pada sanksi atau hadiah yang diberikan. Yang bagus yang mana ini guru dari 5 adalah manajer. Jadi guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya tentang kesepakatan-kesepakatan yang akan diawali. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang akan kita lakukan untuk kelas ini, apa yang kita lakukan agar kelas ini menjadi maju. Seperti itu. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi anak-anak. Kemudian kaitannya dengan dunianya, murid meletakkan dia sebagai individu yang positif di dunia berkualitasnya. Kemudian murid akan berkata bagaimana cara supaya kita memperbaiki kesalahan itu. Kemudian dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh guru yang membuat rasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak benar melakukannya, menghukum. Jadi ada tipe-tipe guru seperti itu, tapi kita tidak bisa menyadarinya. Gitu. Kadang ada seorang guru juga tipe membuat rasa bersalah, ada tipe guru penghukum, teman, pemantau, manajer dan sebagainya. Jadi yang lebih bagus gimana? Ayolah lakukan demi bapak ibu. Kemudian ini ciri-ciri dari bapak ibu di situ. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah pertanyaan yang diberikan guru seorang manajer. Kemudian kamu selalu yang paling akhir, marah dia, ya. Baik. Kemudian untuk segitiga restitusi ini adalah apabila ada melakukan suatu kesalahan, apa yang dilakukan oleh seorang guru itu melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Baik, untuk menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal karena membuat salah. Seperti guru akan berkata
berbuat salah itu manusiawi dan sebagainya. Kemudian untuk validasi kebutuhan, guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, ya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, apa yang perlu kita yakini di kelas ini. Baik, kesimpulannya untuk teori disiplin positif seperti ini, Bu. Jadi kita mulai dari makna disiplin, kemudian ada teori-teori motivasi yang sudah dipelajari, kemudian ada 5 posisi kontrol dan 5 dasar kebutuhan manusia untuk menimbulkan motivasi intrinsik, kemudian kebajikan fundamental, kemudian adanya keyakinan kelas. Dasar besar yang kita pakai. Terima kasih. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, Ibu. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi oleh Ibu Eni Kurniati di menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sudah disampaikan panjang lebar dan sudah jelas. Untuk itu kita beri aplaus pada Ibu Eni. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu Dani. Izin bertanya Bu Eni, mau menanyakan tentang penghargaan yang menghukum itu seperti apa untuk contoh di kehidupan atau pembelajarannya seperti apa? Apa sih kenapa dikatakan bahwa penghargaan itu bisa menghukum? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dani. Penghargaan yang menghukum seperti hanya misalkan kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Kita memberikan penghargaan kepada stimulus atau respon kepada salah satu siswa yang mempunyai bisa memberikan suatu argumen tanpa memperhatikan teman-teman yang lainnya. Anak akan cenderung, oh ternyata yang bisa itu adalah si Priska misalnya, sedangkan teman-teman yang lain tidak ada kesempatan untuk dia mengoutput lagi apa yang dia sedang. Adalah tadi di teori bahwasanya penghargaan itu harus secara kontinu, tidak boleh anak yang menonjol saja. Jadi sekarang tidak ada dikatakan anak itu pintar atau tidak, itu tidak. Jadi semua itu sama. Jadi anak-anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri dalam hal kapasitas mereka. Mereka ingin mencapai tujuan yang mulia, itu belajar. Jadi penghargaan itu adalah misalnya saya memberikan penghargaan kepada Priska, misalkan teman yang otomatis akan merasa rendah diri tadi, kemudian akan menjadi minder dan dia akan tidak bisa mengeksplor apa yang dia punya. Seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup Bu Dani jawabannya. Dan cukup mungkin. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Jelas. Ya. Ibu mungkin. Moga mungkin deh. Ya. Tadi disampaikan untuk ada macam-macam guru tadi ya, ada yang guru sebagai teman, ada penghukum, ada manajer, ada pemantau. Apakah ini harus milih salah satu atau dalam pelaksanaannya apa istilahnya? Suatu saat kita harus jadi ini seperti apa? Mohon ini pencerahannya. Terima kasih Pak Cindy, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama kali kita mengikuti pendidikan juga kita dikenalkan ada 5 posisi kontrol guru. Jadi secara teori dari modul yang kita pelajari, kita baru tahu bahwasanya kita itu sebenarnya adalah memiliki kadang kita memiliki guru seperti apa kan gitu Pak. Jadi setiap orang itu kadang kita sebagai guru yang pemarah, pendukung, kemudian guru yang kadang sebagai pemantau, kadang manajer, kadang sebagai seorang buat rasa bersalah, itu hubungannya dengan pembawaan Bapak Ibu guru sendiri Pak Cindy. Jadi 1, 2, 3, 4 itu diharapkan kita menjadi posisi guru yang manajer harapannya. Jadi harapannya itu kita seperti manajer. Jadi ada ciri-ciri tadi ya Pak ya, kalau yang membuat rasa bersalah itu kan ya kamu gimana sih kok nggak bantu ibu kan gitu. Jadi membuat anak itu jadi salah gitu. Penghukum tuh sukanya gurunya tuh ngukum aja gitu loh Pak. Kemudian guru yang memantau tuh apa-apa tuh diukur dengan ini. Misalnya kamu terlambatnya 15 menit, berarti kamu harus ngelilingi kelas 15 menit mungkin gitu ya Pak ya. Jadi 5 posisi guru itu adalah tidak salah satu milih Pak, itu ada di dalam diri kita tapi kita tidak menyadarinya. Harapannya kita menjadi seorang guru dengan posisi manajer gitu Pak. Jadi kita kan bisa mencari, oh ternyata saya itu guru penghukum, kita guru sebagai teman, atau kita guru sebagai pemantau, ada guru sebagai
membuat rasa bersalah. Yang paling baik, yang ideal itu yang manajer Pak Cindy. Gitu ceritanya. Ya, oke. Terima kasih Kak. Ada yang tanya lagi mungkin Pak Cindy? Siap Pak. Bu Eni, izin bertanya. Saya Friska. Kan saya sama teman-teman itu lebih suka sama guru yang lebih ke teman, soalnya kita lebih bergantungan. Nah, Bu Eni gimana cara nyikapin kita ke teman-teman tentang sikap itu? Baik Rizka, karena mungkin saya juga bisa berbanget ya, karena kita adalah anak SMK di mana peserta didiknya adalah usia yang sudah dewasa. Jadi mungkin anak-anak itu berpikir atau berkeinginan bapak ibu gurunya itu adalah sebagai temannya mungkin, karena sudah sama-sama dewasa, gitu kan Riz ya. Jadi tetapi dalam teorinya kalau guru yang teman itu di teori mengatakan bahwasanya dampaknya murid itu anak-anak akan menjadi lemah, kemudian tidak mandiri dan tergantung, karena sama seperti teman, dianggapnya seperti teman. Jadi sepertinya guru dalam memberikan materi atau sebagainya itu anak-anak tergantung sama gurunya bagaimana kan gitu. Kalau misalkan guru sebagai manajer itu kan lebih beda nanti. Jadi guru yang sebagai teman itu sebenarnya untuk usia yang kalian tuh bagus, tetapi akankah lebih baik dengan posisi yang manajer seperti itu Pris? Dan misalnya Priska menghendaki bapak ibu guru sebagai guru posisi teman, itu mungkin pada saat-saat tertentu kayak Pak Cindy tadi, kapan kita menggunakan sebagai. Jadi sebenarnya posisi guru sebagai teman itu adalah karakter jiwa guru itu sendiri sebenarnya. Jadi misalnya Pak Joko orangnya serius, kemudian kebapaan gitu, nggak mungkin dia akan menjadi guru dengan posisi teman, nggak mungkin bisa. Seperti itu misalnya ya. Kemudian guru misalnya, guru itu mungkin bisa mungkin sebagai posisi teman, karena mungkin ya sama-sama muda. Ya, seperti itu ya. Jadi posisi guru ini Priska itu lebih cenderung kepada karakter bapak ibu guru sendiri. Jadi misalnya saya Bu Eni suka mungkin dengan teman-teman, anak-anak anggap saya seperti apa? Teman. Seperti apa kan semua bapak ibu seperti teman, nggak bisa. Jadi gitu. Jadi kayak Pak Joko teman nggak bisa. Jadi anak-anak senang dengan saya karena saya sebagai guru, sebagai teman kan gitu ya. Tapi kan anak tidak bisa memaksa semua bapak ibu guru harus posisi seperti teman. Dan ingat, posisi guru sebagai teman itu di teorinya adalah akan membuat anak-anak tidak mandiri. Bagusnya adalah yang posisi manajer seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi yang idealnya anak-anak tetap, misalnya saya dalam mengajar tetap posisi teman, tapi anak tetap harus mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Jadi gitu. Jadi kamu tidak bisa berpikir berharap semua bapak ibu guru SMK 3 semua bisa teman, enggak, dan itu tidak bagus gitu. Ya. Terima kasih. Tidak Bu Eni, terima kasih atas jawabannya. Ini saya malah minta pendapatnya dari Pak Fajar selaku yang berhubungan langsung dengan siswa. Adanya mungkin hukuman ya Pak ya, hukuman yang diterapkan di sekolah mungkin bagaimana Pak Fajar? Terima kasih Bu Eni mengenai hukuman yang diterapkan di sekolah, karena ada paradigma baru bahwa tidak boleh hukuman secara fisik, tetapi diarahkan ke hal-hal yang lebih positif, artinya malah diberi tugas supaya dengan tugas dia bisa melihat, oh saya salah. Nah, tugas itu bisa mendukung dia untuk menjadi siswa yang tahu kesalahannya dan dia bisa berubah dengan begitu. Demikian Bapak Ibu, jadi kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Yati, calon guru penggerak angkatan khusus dari SMK Negeri Surakarta, dengan harapan nanti materi ini bisa disampaikan kembali kepada teman-teman yang lain, dan harapan kita yang tipe guru ini, jadi tipe guru kan memang itu tergantung dari kepribadian Bapak Ibu masing-masing, tetapi harapannya kan mengarah kepada yang tipe manajer yang paling
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga anak-anak pada kegiatan ini. Marilah kegiatan ini kita tutup, kita akhiri dengan doa. Untuk itu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.